Bismillahirrahmanirrahim. Bisakah Anda membayangkan ketika kita merenung dalam kesunyian, kita melihat kembali lembaran hidup yang telah kita jalani? Betapa banyak momen di mana kita sering tergelincir, baik disengaja ataupun tidak kita sengaja. Begitu banyak kata-kata yang menyakiti orang lain atau keluarga kita sendiri. Berapa banyak waktu yang telah terbuang, dan seringkali pandangan yang tidak kita jaga. Apalagi hati yang penuh iri melihat kesuksesan atau kekayaan orang lain. Kemudian tiba-tiba muncul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana jika semua itu dicatat sebagai dosa? Dan apakah ada cara yang mudah untuk menghapusnya sebelum terlambat? Sahabat, hidup ini singkat, tapi kabar gembiranya adalah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan ternyata ada amalan ringan yang hanya butuh waktu 1 menit, tapi pahalanya bisa menghapus dosa selama 100 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan dan hiruk pikuk dunia kita hari ini, kita sering merasa terlalu lelah untuk beribadah. Rutinitas, pekerjaan, masalah keluarga, bahkan bagi sebagian dari kita yang telah berusia lanjut, energi tidak lagi seperti dulu. Lutut mulai melemah, nafas tidak lagi sepanjang dulu, dan waktu pun terasa lebih cepat berlalu. Namun justru di usia inilah kita dituntut untuk semakin dekat kepada Allah, bukan dengan beban yang berat, tapi dengan amalan ringan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita berpikir bahwa amal besar hanya bisa didapat dari puasa panjang, qiyamul lail, atau haji dan umrah. Padahal sebetulnya ada zikir-zikir pendek yang bisa menjadi penyapu dosa, pembuka rezeki, bahkan menyiapkan sebuah istana untuk kita di surga. Apakah Anda ingin tahu amalannya?
Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua, dan semoga dari pertemuan ini Allah jadikan jalan turunnya berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir agar tidak gagal paham dengan pesan penting yang akan kami sampaikan. Dan berikut ini adalah 7 amalan ringan yang bisa dilakukan dalam 1 menit, namun dengan izin Allah mampu menghapus dosa yang menumpuk bahkan hingga 100 tahun lamanya. Yang pertama, istighfar 1 menit. Amalan ini adalah penyapu dosa seumur hidup. Rasulullah, manusia paling mulia yang dijamin masuk surga, justru beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Bayangkan kita yang penuh dosa, berapa kali seharusnya kita beristighfar? Nabi bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam 1 menit kita bisa membaca astaghfirullah sebanyak 100 kali. Astaghfirullah bermakna aku memohon ampun kepada Allah. Jika 1 istighfar bisa menghapus dosa selama 70 tahun, bagaimana dengan 100 kali istighfar? Yang kedua, kalimat tasbih agung, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Rasulullah bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya bukan hanya sekedar pujian biasa. Ini adalah deklarasi cinta kita pada Allah yang Maha Kuasa dan juga Maha Indah. Setiap kali Anda ucapkan, langit mencatat itu sebagai bentuk cinta kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah kunci surga dan penyerahan total. Rasulullah bersabda, maukah engkau aku tunjukkan salah satu tabungan surga? Ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini menandakan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izinnya. Ini adalah zikir yang penuh makna dan tauhid yang murni. Yang keempat, zikir 3 pilar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa membaca setelah sholat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar, maka tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang melakukan lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim.
Ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah bentuk syukur, pemuliaan, dan pengagungan kepada Allah yang setiap katanya berat dalam timbangan. Yang kelima adalah sholawat, pengundang syafaat dan rahmat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Solawat pendek yang bisa kita baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad, yang memiliki makna, ya Allah limpahkanlah solawat atas Nabi Muhammad. Bayangkan, hanya dengan 1 kali solawat Allah membalas dengan 10 kali rahmat. Bayangkan jika 1 menit, maka Anda bisa membaca 50 kali sholawat. Berarti ada 500 kali balasan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang keenam, surat Al-Ikhlas 10 kali. Maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. Rasulullah bersabda dalam hadis yang bersanad hasan, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Surat pendek ini adalah bentuk ketauhidan yang paling ringkas namun mendalam. Membacanya 10 kali tidak sampai 1 menit, namun ganjarannya kekal selama-lamanya. Lalu yang ketujuh adalah silaturahmi, pengundang rezeki dan umur panjang. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup dengan menelpon orang tua, saudara, atau mengirimkan pesan sayang, 60 detik bisa menjadi ladang pahala dan perpanjangan keberkahan umur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa 7 zikir ini bukanlah rangkaian wajib yang harus dibaca sekaligus dalam satu waktu tertentu. Bukan pula satu paket yang jika tidak lengkap maka tidak sempurna. Sebaliknya, ini adalah kumpulan zikir-zikir yang masing-masing berdiri sendiri dengan keutamaan yang luar biasa. Anda bisa memilih 1, 2, atau bahkan semuanya sesuai kemampuan, situasi, dan semangat hati saat itu. Misalnya, ketika Anda sedang dalam perjalanan, mungkin bisa memilih membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Atau ketika kita merasa lelah dan ingin menyerahkan diri kepada Allah, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Atau ketika kita sedang merasakan dosa yang menumpuk dan penyesalan yang datang, maka istighfar adalah zikir utama Anda. Yang terpenting adalah konsistensi dan keikhlasan. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak mengapa jika Anda memulai dengan 1 zikir dulu dan menjadikannya kebiasaan, lalu menambah seiring waktu. Secara umum, zikir adalah ibadah yang tidak terikat waktu tertentu. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kapanpun dan dimanapun,
selama tidak di tempat yang dilarang, misalnya kamar mandi. Namun ada beberapa waktu utama yang sangat dianjurkan dalam syariat untuk berzikir, dan bila Anda melakukannya pada waktu ini, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Yang pertama, pagi dan petang atau zikir al-ma'surat. Ini adalah waktu terbaik untuk membuka dan menutup hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Yang kedua, setelah sholat fardu, zikir yang ringan ini sangat dianjurkan sebagai amalan rutin setelah sholat, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Kemudian juga istighfar setelah salam. Yang ketiga, saat sedang sendiri atau menunggu. Contohnya ketika sedang menunggu kendaraan, antri, atau waktu senggang. Daripada membuka ponsel tanpa arah, isilah dengan zikir. Dalam waktu 1 menit, Anda bisa panen pahala. Yang keempat, sebelum tidur. Menutup hari dengan zikir akan membuat tidur lebih tenang dan bernilai ibadah. Sholawat, istighfar, dan membaca Al-Ikhlas sebelum tidur sangat dianjurkan. Sahabat yang beriman, zikir adalah ibadah hati dan lisan. Allah tidak menuntut kita untuk selalu sempurna, tetapi Allah sangat mencintai mereka yang mengingatnya dalam setiap kesempatan, walau sebentar, walau hanya 1 kalimat, tapi tulus dan diulang setiap hari. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku, dan jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam diriku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah dan menjadikan amalan kecil kita ini sebagai sebab diampuninya dosa besar kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.